kalau miskin sendiri aja, jangan ngajak-ngajak. Lu harus bisa bedain. Ih kasar mulutnya, nggak sekolah ya? Sama, ngatain bapaknya goblok. Goblok! Spesial di sesi bukan sesi ya, apa sih namanya? Season. Di season kedua ini akhirnya kita tidak lagi menghadirkan Kamal Rashid dan kita berusaha memenuhi keinginannya Mobcaster. Kita hadirkan sosok yang kalau ada bintang tamu perempuan dia pengen banget ada di sini. Ini dia Om Mobi. Lagi Zoom meeting Om? Hah? Oh iya ya. Kok gue ditendang Om? Duduk dulu. Apa? Limbat ya, lebih ke limbat. Lu gak bisa ngomong Om? Hah? Sapa dulu dong. Oh sakit tenggorokan. Habis operasi? Enggak. Apa? Tebak kata ya. Bisa Dua jadi kata. ya? Tai! Anjing gue katain tai. Tiba-tiba tai. Om, nih keinginan lu nih sekarang nih. Kan Iya. bintang tamu cewek. Lu kan pengen banget nge-host ada cewek kan? Tadi udah kita. Tadi udah. Badung banget. Enggak, emang Om Mobi biasanya gini? Lebih agresif. Bacot. Iseng aja lu. Lu colongan lu. Gue pengen memanfaatkan Om Mobi. Gua kalau tahu kayak gitu, demi Allah gue yang pakai maskernya. Kalau Malah- bisa cupika-cupiki. Om Mobi tuh nggak kayak gitu. Enggak ya? Kalau depan layar. Oh gitu. Salah dong gua. Gua terlalu Om Mobi belakang sama depan layar ya. Maaf ya, mengecewakan ya? Kamar lagi nih. Mohon maaf nih ya, kamar lagi. Saya izin ambil jaket ya. Kenapa sih? Dingin. Ya ilah. Dingin. Ya Allah, Jaket. tua banget, tua Jaket. banget. Dia emang begitu. Oh emang. Dia tuh Ya. hidupnya kemana-mana harus pakai shawl. Oh, Iya. Makanya dia sekarang ada buffnya Om Mobi, dia seneng banget. Iya, bener. Yang penting ada di leher. buat lehernya ya. Oke. Ntar gue disangka-sangka Om Mobi. Iya lu. Ya Allah Nabila, apa kabar? Baik. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenal lah. Hah? Gue SD ngoprek motor bareng sama dia. Oh, Emang my. iya? Yoi. Tapi Tapi- kan kita umurnya beda ya? Sama. Enggak, aku Gak usah gitu, kita umur gue lo. Kita umur gue lo. Gue gak ada di Wikipedia. Lo ada. 40. Masa? 40. Enggak kelihatan 40. Ya, bohong lu. 39 sama aja, nggak terlalu muda itu. Dikit lah beda. Kedatangan sista-sista bengkel. Iya. Tapi gue beneran loh. Apa Om Mobi itu pengen banget setiap ada bintang tamunya cewek. Lu kan bintang tamu cewek yang ketiga nih. Oh iya. Yang hadir di Karena podcast. dikit di sini. Oh Iya. dikit, oke. Dia pasti selalu pengen ada di sini. Dia pengen ada di sini, Pengennya. tapi setiap kita ngundang cewek, Om Mobinya nggak ada. Iya, selalu bentrok sama jadwal pribadi dia. Oh, jadwal pribadi itu apa kalau boleh tahu? 4 itu kamu ini udah cewek. keempat ya? Ya sorry, kita kan bikin humble aja. Padahal emang nggak hafal aja ya. Dia kalau pribadi kan suka ini apa? Jalan-jalan. Iya, jadi KOL di mana, Iya, suruh nge-review betul. apa Betul. gitu-gitu, Bu. Kita sering ketemu dia pasti kalau acara otomotif pasti ketemu sama Om Mobi. Iya. Oh gitu. Kapan terakhir ketemu Mobi? Di Mandalika. Tahun berapa itu? Kemarin. Tahun 1995. Nggak ada. Ya Allah, Mandalika udah lama belum banget ada. ya. Oke, kejutan untuk kamu. Ini dia Om Mobi. Nggak ada. Nggak Kayak ada. acara TV Iya, lu. biar ratingnya naik. Jadi kita udah kehadiran mbak-mbak bengkel, Yoi. ibu-ibu bengkel. Kakak dong, kakak. Kakak dong. Kakak bengkel. Nggak enak disebutnya. Iya betul. Ibu Ini apa deh, lagi? cewek-cewek montir, gitu Iya, aja. iya, Cewek-cewek montir. Lu sejauh mana bisa ngoprek motor? Gue pengen tahu. Semua bagian motor lu tahu? Kalau ngoprek yang terlalu detail enggak, cuma memang aku juga baru sadar aku tuh agak unik. Aku tuh suka banget lihat orang ngerakit kabel. Jadi Ngerakit kabel? iya kalau di custom itu setelah body dibongkar, di dismantle terus nanti dipasang, kabel itu kan harus dirapiin ya. Nah itu kan bisa lama banget terutama mesin-mesin yang agak cukup kompleks gitu. Nah aku tuh suka banget Kayak lihat- nonton ASMR sendiri gitu. Iya, kayak Ngerakit kabel. rakit tuh aku suka terus biasanya nanya sama yang bagian kabel gitu. Aku biasanya suka tanya ini apa itu. Sampai mungkin kalau di hati dia kayak
bacot nanya mulu mungkin ya. Kayak gue lagi pusing lu nanya mulu. Berarti lu kuliah teknik PLN? Enggak dong. Mana ada teknik PLN? Nggak ada. Teknik elektro. Ada juga. PLN lagi. Iya. Enggak, aku kebetulan Enggak, lu suka banget kabel gitu kan? tapi aku suka banget tapi nggak semua memang semua kabel kayaknya aku suka. Kayak kalau di rumah Semua ada kabel kamu suka ya? kabel tuh. Itu penyakit apa ya kayak gitu ya? Dia suka semua kabel. Kayak kalau ada apa gitu yang error di rumah, aku suka oprek-oprek sendiri, memang suka otak-atik sendiri. Apa terakhir kayak maksud gua kayak home appliance gitu? Kayak enggak kipas juga. angin gitu lo oprek sendiri? Enggak kan? Enggak, kalau kipas kebetulan rumah aku udah nggak ada kipas angin Ya kan ada yang begitu. Itu nggak perlu. Kalau miskin sendiri aja, jangan ngajak-ngajak. Ada kipas angin yang harganya miliaran. Nggak ada, Pak. Ada kipas angin di rumah Menteng, ada. Kan kalau kita mau beli Itu kan rumahnya beli miliaran, kipasnya biasa aja. Ya kan ada kipas-kipas yang mewah. Ya udah apa deh yang elektronik di rumah aku pengen tahu. Dispenser. Dispenser ya. Ngoprek kayak sendiri gitu. lu? Nggak dioprek, cuman kalau error gitu aku biasanya aku sampai buka-buka tuh pengen tahu kenapa sih ini error tuh kenapa gitu. Kenapa akhirnya itu nggak keluar. Nggak vakum. Kan dia biasanya Iya, kalau yang yang nyedot. di bawah dia nyedot gitu kan. Iya. Kenapa nggak mau berfungsi dengan maksimal ya gitu. Terus, Akhirnya sedot manual kan? Iya. Gitu ya. Kayak nyolong zaman bensin, dulu nyolong bensin. Ih, kelihatan banget nih. Kelihatan banget nih. Oh kelihatan banget ih. Satu pergaulan. Aku juga suka gitu kalau Iya. bensin habis, ambil dari mana nih? Iya gitu. betul. Wah. Kan biasanya satu kosan. Tapi enggak ya, gitu. aku enggak yang enggak gitu, kecampur dong sama lu. Udah. Ya kan Sekali doang biasa gini. Iya sekali udah tinggal Gitu. ngobrol Ih, gitu. tahu banget ya. Iya. Tapi itu yang akhirnya mendasari lu untuk bikin Smoke Garage itu, Nico Junius kan? Ah, bukan beda. Siaan. Itu Siaan yang Nico benar. Siaan. Itu milik Niko yang kemudian kita ekspansi di Jakarta. Aku mulai handle dari tahun 2019. Aduh. Apa namanya? Lo kan suka motor dari kecil. Enggak, gue penasaran soal ngoprek-ngoprek ini. Iya. Kalau bisa ngoprek-ngoprek dan suka sama motor tuh gara-gara siapa waktu kecil? Papaku main trail. Dari Papa dulu. lu? Main trail. Oh, Trail, bapaknya motor Minecraft nih. Minecraft, kotak-kotak gitu papanya. Main trail. Jangan sembarang, bapak gua Roblox ya. Sama, kotaknya sama. Ngatain bapaknya goblok. Bukan Roblox. Itu yang katain. Maksudnya dia bapaknya Roblox, bapaknya itu khusus untuk dewasa ya. Nggak boleh dimainin sama anak-anak. Iya. Aduh. Papaku main trail, kakakku suka motor. Mungkin karena kakakku cowok ya, jadi suka ngikut. Main trail maksudnya dia hobinya Iya. tuh motor trail. Aku lahir, Hah? dengar ya papa. Aku lahir kamu lagi main motor trail. Iya, nggak hadir. Enggak. Jadi Astaga. lagi ada event besar nasional, mamaku nemenin dia. Ini lahirnya juga nggak sengaja. Gimana lagi? Hahaha, berat ya? Siap? Apaan tuh? Coba liatin dong. Papa. Enggak, justru nggak ada ketawanya lagi jalan. Lah, udah lahir. Lah, basah. Becek apa ini? Effortless ya. Kok nggak sengaja? Keluarin itu tuh effortless. Maksudnya jauh dari HPL ya? Enggak, jadi dia lagi jalan-jalan ke Purwokerto. Kan papaku tuh orang Cilacap, Oke. asli sana, putra daerah di sana gitu. Oh gitu. Orang Cilacap, dia lagi jalan ke Purwokerto, Hmm. mules, masuk rumah sakit, dia ngurusin event, mamaku lahiran aku. Jadi baru dijemput seminggu, kurang ajar nggak bapak? Kamu dengar papa baik-baik. Eventnya di Purwokerto. Eventnya kalau nggak salah di daerah Purwokerto. Terus malu ngelahirin lu berarti sendirian aja sama orang-orang puskesmas doang? Iya, Sama rumah bidan? sakit. Seminggu kata dia gini, tapi gue seneng sih gitu. Kenapa? Ya anggap aja di hotel. lo diurusin, ada yang bantuin, gue nungguin dia selesai. Terus yang azanin siapa? Dokter? Apa enggak ya kali ya? Jajanin dokter? Biasanya enggak, dia bukan seminggu baru datang gitu ya, tapi pas Iya. lahiran nggak datang, terus abis itu dia datang ya On setelah- off lah ya. on off gitu. Karena Kalau dia dari harus handle kelakuan sih eventnya kayaknya nggak itu. diazanin dah. Kayaknya, gue juga deh kayaknya nggak diazanin kali ya. Oh, sampingnya kalau nggak salah motor apa? ya? Knalpot. Iya. Sebentar ada satu lagi. Apa? Gue aja nggak yakin gue lahir di tanggal berapa, karena mereka nggak ngurusin akte gue baru punya akte setelah 30 tahun. Yang bener lu. Serius lu? Beneran baru diurus. Cuman aku sampai bilang gini, Pah, aku tuh lahir tanggal berapa sih sebenarnya? 5 apa 6 ya? Gue lupa deh. Pokoknya 5 atau 6 lah. Oh, beda Pokoknya sehari waktu doang, kan? pokoknya waktu ini event Hari Trail Nasional deh gitu. Iya. Oh, lu googling aja sekarang. Udah lama banget. Bisa tahun ketahuan. Iya, siapa tahu 1990. ada majalah-majalah otomotif yang ngeliput Udah, event udah, itu. Udah, nggak usah diharapkan lah udah. Iya, oke. 5, 6 nggak ngaruh. Karena kalau kita, orang kan cewek-cewek banyak yang percaya, wah tanggal segini Zodiak. lahir, Ah. zodiak kelakuannya gini-gini. Gue aja nggak yakin. Kayak, lo kan Scorpio banget kan, Bill? Lo Scorpio banget. Enggak sih. Sampai Nika jawab, enggak sih.
Scorpio tuh kan cemburuan banget kan, posesif gini. Enggak sih, kata Niko. Lu emang bulan apa sih, Bil? November, 6 November, tapi nggak tahu 5, 6, ya pokoknya November lah. Antara 5, 6, 7 lah. Scorpio banget Tapi sih aku kayaknya enggak. sih. Soto hebat. Tapi aku enggak banget. Kelihatan kayak lu tuh pencemburu gitu loh. Enggak. Tenang aja dia nggak ahli zodiak. Dia di rumah pakai hijriah kok. Nggak ngerti dia. Tahun Masehi ya? Iya, nggak pakai masehi dia. Sotoy-sotoyan aja nih orang. Orang Arab banget. Tapi kita balik lagi ke Smoke Garage. Kita Iya. ngomongin Iya. masalah bengkel lu. Apa Bener-bener katanya sekarang kalau mau custom di bengkel lu ngantrinya setahun. Enggak. 2 tahun? 2. Sombong lu, flexing lu. Enggak gini, bukan antri gini. Bisnis personalized itu sesuatu yang sangat sensitif. Kenapa? Karena orang tuh akan depending on Nico. Niko semua turun tangan dia. Dia nggak semua, ya enggak dong kan ada tim. Iya, tapi hampir semua approval tuh dari dia Iya. untuk setiap item Nggak, atau jadi setiap gini, order. Smoke itu punya 4 tahapan. Pertama itu appointment sama dia dulu, karena harus Oke. ngobrol. Lo harus ceritain lo maunya apa, Kayak gimana? bahannya apa dan Iya. lain-lain. Sedetail. Profiling elunya Iya, juga kan termasuk betul. kan. Harus. Oh dia sangat personalized banget. Jadi kamu kalau Oh, custom gitu. ditimbang berat badannya, tinggi Iya, badannya, kan biar ini kan. biar Fit weightnya banget, dihitung, fit in banget. siapa. Motornya spesi doang. Ih jangan gitu loh. Ditimbang loh berat badan dia. Nanti lu bikin gue feeling guilty lu ya. Spicy itu pedes ya? Itu spicy. Ini spicy. Oke. Masa motor gue mereka cabe? Motor cabe-cabean. Iya. Rampat lu dah. Jokesnya bapak-bapak soalnya. Iya kebanyakan main sama bapak-bapak. Terus abis itu nanti di desain, itu biasanya sudah bayar DP dulu. Oke. Karena banyak terjadi desain dia. Dulu tuh dia sangat nggak ada aturan. Jadi semenjak di Jakarta aku banyak bikin sistem baru bisnisnya. Jadi banyak desain dia tuh dipakai di orang, Lebih murah harganya. betul. Terus Iya. jelek. Iya. Dibawa lagi ke dia nggak mau pegang. Marah dia kan? Bukan Gini marah. kan? Mau? Enggak gitu kan? gini. Lo berdua bener-bener ya mulutnya nggak sekolah ya? Aku soft spoken banget. Nggak ada. Sumpah. Jidat lo soft-spoken. Gue gara-gara Nggak kalian ada. nih, gue gak boleh berteman sama orang-orang kasar. Tanya satu geng, siapa yang paling sabar dan tidak pernah bicara. Tanya Vina. Gila, bisa Vina tuh ngomong. temen deket aku juga. Tanya Iya. dia, gue tuh gak pernah ngomong kasar. Lavina. Iya. Ah, Vina bilang bahkan dia nggak sedekat itu sama lu. Lu aja kayaknya kegeeran. Lu tuh GR, Enggak. Nabila Putri. Kita di unfollow sama orang yang sama. Oke. Saking kita collab banget gitu. Oke. Enggak, Baik lagi gimana- ke semua garage. Ntar dulu, gimana ceritanya orang ngomongnya? Itu soft spoken. Gak usah diulang-ulang, males ngeditnya ini. Gak apa-apa, dia Ini cuma- kan kita Dia kan SU. cuma Nah, kasih suara Aku kami. tuh ikutin kalian loh kasar. Aku nggak ngomong begitu, Bahlul. Iya. Iya, dia. Tadi Kesel dari banget tadi lu ya. goblok. Banyak banget kata-kata Iya, kasar tapi di sini. goblok kalau tuh di sini. Yang lo ucapin tuh di sini nih. Beda sendiri. Udah, balik lagi ke Kalau semua lu mau garage. selevel sama kita ngomong. Ini banyak banget. Ah, banyak banget tadi itu ini. Enggak tanya, Oke. tanya di kantor tuh anak kantor gue tanya, aku gak pernah ngomong kasar. Iya, gue percaya ada kantor lu mana berani ngaduin lu, Bahlul. Lu. Bos disuruh karyawannya ngaduin aneh banget. Udah balik lagi ke bentuk Oke, SOP-nya maaf. Smoke Garage nih. Ini gak selesai. Abis interview. Terus kita nanti akan ada desain Ah. itu nanti akan di-convert ke biaya custom kalau Oke. sudah oke. Itu kayak apa namanya estimasi. Iya dong. Estimasi pasti nanti kita kasih, nanti ada detailnya terus orang akan pilih ini enggak, ini iya gitu. Dan Oh, checklist gitu. memang mostly kalau dia pakai aksesoris yang cukup premium pasti mahal-mahal. Sekarang kita ada minimum custom aku bikin Apa tuh minimum custom? harga. Jadi Karena? karena gini, Nico tuh orangnya hands on banget. Ah. Jadi karena terlalu hands on banyak hal-hal yang akhirnya harus nunggu dia untuk direalisasikan. Jadi aku nggak mau kalau terlalu banyak kuantitinya takut nggak kepegang. Oke. Ngerti nggak? terus? Orang nih Iya. lagi demand-nya mau bikin motor lagi Ah. seneng, suruh nunggu 6 bulan buat aku nggak worth it. Di bisnis juga nggak worth it akhirnya. Akhirnya aku bikin maksimal itu satu motor 3 bulan. Pengerjaannya. tuh pengerjaannya. Ya. Maksimal harus di situ. Sorry, itu tapi dari mulai lu pertama kali ketemu kan? 3 bulan itu? Iya. Dari Nggak, mulai desain? dia dari DP pertama masuk. Oh, oke, Itu oke. 3 bulan maksimal. Aku sudah selalu kasih ke tim untuk 3 bulan harus selesai, 3 bulan harus selesai. Nah sering terjadi karena banyak pekerjaan yang B2B juga, itu yang membuat dia fokusnya biasanya kebelah. Iya, pasti. Oh itu dia kalau udah ada B2B dia akan banyak turun di situ. Nah itu kenapa Smoke tuh akhirnya aku bikin limitasi
penerimaan pekerjaan yang personalized, yang perorangan gini. dibanding Untuk B2B. nyortir lah ya ibaratnya. Jadi paling murah itu di 75 juta minimum spend-nya. Oke. 150 juta, 250 sampai dengan di atas 500 juta. Tapi motor apapun bisa. Bisa, tapi biasanya Niko nggak mau mengerjakan yang dia tidak expert di situ. Kayak Vespa, dia nggak Oke, pegang. dia Vespa nggak mau tuh. Yang di expert apa aja kira-kira? Dia banyak ke futuristic, jadi Harley, dia bikin motor-motor kayak Triumph, BMW, mostly ya. RE paling banyak, Royal Enfield di kita. Oke. Mungkin karena dia pernah ada satu pekerjaan kita sama Royal Enfield, kita bikin limited edition, tapi kita langsung sama Principal, sama Inggris. Kita bikin 42 unit, 21 Interceptor, 21 Himalayan. Itu pandemi ya. Dan surprisingly penjualannya bagus banget saat itu. Dan itu memang dikeluarkan langsung oleh Royal Enfield dan diakui oleh Royal Enfield. Nah akhirnya aku membuat pola bisnis smoke ini lebih ke B2B. Jadi kita bikin dalam kota banyak, kemudian kita distribusikan ke market itu melalui brandnya itu sendiri. Kemarin kita kerjain. Obrolan kita kayak editorial Metro TV deh. Astagfirullah, iya ya. Kok gue jadi tiba-tiba Kayak serius banget iya, ya? serius banget. Terus kayak dia lagi brand, kita lagi ngomongin industri otomotif saat ini gitu. Lah, Gua- memang acara otomotif ya? Oh iya. Gue tuh justru sekarang lagi mikir gimana caranya gue bisa masuk ke bisnisnya dia. Gue tuh sampai Oh, udah Smoke berpikir kayak gitu. Garage. Iya. Semua garage ini boleh ada yang chip in nggak di situ? Enggak. Ngapa? Nggak boleh gitu. Lah Eh, kok lu nggak. gitu? Kenapa? Ya, Lah ke oke, bisnis sorry. dia. Kita sombong orangnya. Karena bisnisnya duitnya lama. Iya. Bener, tapi benar gini, bisnis itu tuh harus ada banyak turunannya. Kalau dia hanya depending on custom, susah, berat banget. Karyawan kita dengan seluruh, tadi kan bilang kan, kita sempat ngobrol sebelumnya. Enggak di, siapa kamu? Ini aneh loh. Dia bilang sendiri, dia denial sendiri. Kayak punya dua kepribadian. Ngobrol sendiri lagi. Enggak, kan Apa? kita bilang fokusnya exhibition. Oh iya, duitnya Iya. sudah ketutup dari situ. Kalau yang ngerjain cuma Niko doang, benar. Tapi ini karyawan banyak. Karena kita kan banyak yang Ya. dihidupin. Akhirnya kalau kita hanya depending on custom aja, nggak akan bisa tertutup. Oh makanya lu dagang yang lain-lain, lu Dia dagang punya oli, lu bikin Iya. oli kan. Terus Betul. apa lagi? Motor, aku distribusi motor. Distribusi motor, macam-macam. Terus olinya juga beda daripada yang lain kan? Betul. Beda sekali. ini olinya. Pakai? Bukan. belum masuk sponsor di sini ya. Belum. Apa nama itu- olinya? Olinya Cuprum. Ini lu bikin sendiri, brand lu sendiri. Betul. Bukan reseller dari luar atau apapun itu. Enggak, Itu khusus untuk motor-motor apa? semua motor ada. Oh iya. Tapi memang medium to premium market. Jadi harganya itu bukan yang di bawah daripada oli-oli pada umumnya gitu. Tapi lu titipin ke retail. Iya, agent. Jadi aku Udah ada di Effendi Motor belum? Lenteng Agung? belum. Oh, enggak. oke. Siapa? Nanti Effendi Motor. Nggak ada. Yoga motor ada. Pikir-pikir yang segini-segini tuh. Ayo Lenteng Agung. Laku ada, banget. tapi benar aku tuh targetnya justru dari yang paling kecil di 2 box itu aku distribusikan awalnya. Aku ini udah jalan berarti 6 tahun sekarang. Oli Si itu. Cuprum itu. Aku developnya udah 6 tahun. Aku Oh, jual mulai dijualnya kapan? baru 1,5 tahun yang lalu. Ntar gue cobain lah. Cobain, aku kirim aja ya. Nggak usah. Segala kirim ya. oli. Kirim ya, nasi Gue uduk. masih gitu aja loh. Nasi Gue uduk. nggak dapet MBG loh. Tenang aja. Gue masih bisa beli semuanya. Tenang aja. Sombong. Iya, Bagus, iya. saya suka orang-orang seperti Iya, Enggak, tapi kita harus buat niat. motor dia Nggak apa-apa. spesi bisa. Ada. Kan ada 10W3, Bahlul. 10W. Oli gue lo pikir apaan itu? Ya kan gue cuma nanya, emang kenapa sih? Oli gue tuh tomul. Kamu Iya, KW-nya. Dibalikin, KW-nya dibalikin. motul. Artis yang udah modif di situ siapa? banyak ya. Ya siapa? Sombong. Boris bikin di kita. Boris Boris Johnson, bikin yang apa? Perdana Menteri Inggris. Boris Nggak Johnson. mungkin. Bukan dong. Oh ya oke, sorry. Jauh banget kan Boris artis Bokir. yang ngomongin artis. Ya, oke, sorry. Boris Boris Bokir. Motornya Iya. apa, Boris? Dulu dia Interceptor. Oh, Interceptor. Pakai Royal Enfield. Terus pas dicerai tuh, maaf ya Riz, jual. Dijual. Dijual. Atas nama ibu lo ya Riz kalau nggak salah ya. Ibu mertua ya. Iya. Dikta. Dikta kemarin. bikin apa? Triumph. Oh, Kemarin Triumph. Triumph gitu. Terus Anak-anak prediksi itu ya? Itu Bedain 2 orang kan dong. prediksi. Beda Oh iya dong. predain. Dikta bedain. prediksi. Bedain. Dikta. Dikta bedain. Oh Dikta bedain. Bedain. Boris?
Boris bedain. Bedain. Bedain ya? Ya, Lu siapa sih? Lu PR-nya ya? Lu hafal sih anggotanya? Kok hafal banget Iya. ya? Kalau prediksi itu siapa sih? Kang Ferry. Iya, yang Om tua-tua Andre, lah, Yang Om tua lah ya Andre. Iya, kan. betul. Vincent, Desta. Kemarin Desta mau bikin apa? Nggak tahu, belum jadi kayaknya. Harley, dia mau sempet bikin Harley cuman belum jadi. Siapa lagi ya? Vina bikin. Vina Lavina. Lavina bikin. Oh, oke. Kemarin, RE ya dia. Enggak, kemarin dia Cleveland minta dijadiin chopper-chopperan gitu. Oh iya? Nah ini orang nggak tahu diri, Bill budget gue 5 juta lo customin. Udah lo anggap aja itu amal ibadah ya. Enggak, gue maunya simple. Ya sesimpel-simpelnya custom ya, chat apa segala macem. Gue bilang udah ntar gue bikin, udah jadi belum diambil-ambil motornya. Oh udah jadi nih berarti? Udah, Chopper? chopper. Kalau custom ngerjain mesin nggak sih? Ngerjain juga dong. Ngerjain juga? Niko itu customnya bener-bener pernah juga bikin kayak dari bongkahan mesin, itu jadi body baru itu pernah. Kalau kalian pernah buka di Surya Nation, rokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sebutin Di nih. Surya Nation dia bikin satu motor, itu proyeknya hampir 1 miliar. Oke. Itu motor untuk exhibition itu benar-benar dari nol. Jadi dari cuman mesin doang. Jadi semuanya diambil dari mana tahu tuh Enggak, pokoknya dia atau bikin? Bikin aluminium. Bikin? Aluminium. Wow. Tapi bukan dia yang bikin ya, maksudnya dia mengkonsepkan timnya bikin dan dia tuh memang selalu bermain dengan aluminium. Keren. Dia bisa bikin pintu kamar mandi nggak? Gue lagi butuh nih. Bisa juga. Bisa kan? Gue nyari yang aluminium. Dia tuh Kamar suka mandi gua banget reot. mengerjakan semua sendiri. Jadi kayak di rumah tuh dia bikin sistem smart home juga, itu dia urus sendiri semuanya. Oh, demen ngoprek Gila ya. banget. Gila canggih banget. Itu turun ke anak yang pertama. Umur 5 tahun hobinya ngoprek. Oh iya? Suka Suruh ke rumah gue? Nanti ya, dia Ah. udah nanyain gini, Lala nanti aku, manggil aku Lala. Lala nanti aku elementary school ada robotic class ya. Oh, Udah Dia nanya. pengen ikut ke situ. Dia maunya ke situ, terus karena dia kayak suka sport banget, renang dan lain-lain. Yang ditanyain kalau nggak olahraga renang, itu ngoprek ya. Anda paling jauh touring kemana? Jauh jarak atau jauh negara? Jauh jarak dan negara. Beda-beda, kalau waktu itu aku diundang sama beberapa brand ke Jerman. Ke Jerman waktu itu BMW. berapa kilometer? Oh enggak, itu deket. Kalau itu Oh, cuman deket. kayak Berarti negara gitu. Ini buat yang ini jawabnya negara ya. Oke. Kalau jauh jarak apa ya? Kan waktu itu sama motor baik sama Imam Darto, sama Omes dan lain-lain. Oh, iya, lo motor baiknya enggok. Iya, kan aku dari 2016, 17, 18 touring sama mereka. Jakarta, Jogja, Bali, Lombok. Waktu itu kita bikin sekolah-sekolah perpustakaan kecil waktu gempa. Oh, yang baksos ya. Iya, iya, iya. Terus iya. 2009 aku nggak ikut. Cuman kalau jauh jarak ya mungkin mana ya, Jogja, Bali nggak terlalu jauh juga ya. Sekarang udah nggak. Itu buat lu kayaknya receh banget gitu ya. Enggak receh. Jarak segitu ya. Aku tuh soalnya gini, dulu pertama kali touring nih, aku, Omes, Darto nih pertama kali banget motor bike, ngobrol nih bertiga, Bill bikin touring yuk gitu. Ayo gue bilang gitu, kita aja. Ini tadinya nggak ada sponsor sama sekali. Yuk gitu, patungan, yaudah yuk, jalan gue bilang gitu. Motor bike satu tuh cuma 9 orang yang jalan. Ya. Iya. Terus 2 minggu sebelum kita mau jalan tiba-tiba masuk Sponsor. sponsor. Brand. Ya udah, kenapa enggak gitu kan? Asal tidak membebankan perjalanan. Karena kita nggak mau pakai patwal saat itu. Bener-bener pengen ya touring kayak Iya. orang-orang pada umumnya gitu. Jadi pas pertama kali itu dijalankan terus berlanjut, memang ceweknya yang nggak berganti kan aku ya. Kan terus tahun pertama nggak ada cewek sama sekali. Tahun kedua ada Poppy. Tahun ketiga ada Sabrina Sameh masuk. Yang lain Andrea Bimo tuh cuman bonceng gitu. Cuman setelah aku jalanin touring bukan receh, memang karena aku tuh dari kecil sudah biasa naik motor. Anak-anak tuh pertama kali motoran sama aku aja panik. Di intercom tuh kayak, Bil, pelan Bil, jangan masuk Bil gitu. Kalau ngebut banget ya? Bukan, aku tuh insting kalau naik motor. Jadi kalau nyelip tuh cuman nengok dikit, ini dapet ini, masuk bis. Kan kalau mereka yang mungkin belum pernah lihat perempuan Iya, naik motor, shock. khawatir kan, Iya. apalagi kita bawa cc besar. Aku tuh dari SMP SMA kalau di Cilacap itu kan keluar kayak ke Jogja, ke Purwokerto tuh aku naik motor. Oke. Udah biasa. Jadi memang karena terbiasa, bukan jadi terlihat receh, karena terbiasa aja. Jadi kita udah handling apa segala macam sudah tahu lah. Dan aku tipe orang yang kalau naik motor tuh nggak perlu kelihatan keren. Jadi kalau kayak kemarin aku riding dari Jogja ke Bali sendirian nih, aku solo trip. Itu masih pakai dasar Teletubbies. Enggak dong. Pala ondel-ondel. Nggak Teletubbies. Nggak keren. Iya. Bukan, aku dipaksa untuk lo cocokin naik Fatboy deh, lo cocokin naik Fatboy Harley nih. Nggak mau. Aku akhirnya bawa Nightster 900 cc, tapi pendek. Kenapa? Karena aku tahu bahwa potensi
kecelakaan itu kan tinggi di jalan. Jadi lu nyari yang lo nyaman gitu maksudnya ya? Betul. Aku tuh Dibanding nyari yang nyaman, keren-kerenan. kakinya napak, terus handlingnya oke, body motornya lebih ramping. Jadi aku kalau masuk selip-selip tuh aku sudah bisa menguasai banget lah gitu. Dan itu pun aku kemarin pas memutuskan solo touring itu karena aku akhirnya sadar aku nggak cocok keluar malam. Lo solo touring apa siang? Bukan, aku tuh memaksakan diri untuk gaul di beberapa bulan terakhir ini kayak coba deh gue keluar malam kali ya gitu. Sebulan pertama sukses 2 kali keluar Jumat gitu aku keluar memaksakan diri. Tapi Cuma 2 kali nih dalam sebulan nih. iya, aku tuh hampir nggak pernah keluar malam. Ini maksudnya nongkrong kan? Nongkrong. Nggak cocok gitu aku tuh. Padahal sama teman-teman lu sendiri ya? Atau mungkin iya. ada friends of friends juga di situ? Ada banyak teman-teman juga, cuman Iya. Lo kenal semua lah intinya. Tapi kenal tetap lah ya, capek. gitu. Cuman aku tuh memang ternyata nggak cocok gitu, nggak cocok aja gitu. Karena aku tipikal orang yang sangat kids oriented. Jadi kalau aku pulang capek, aku masih bangun pagi, pengen sama anak-anak. Gitu. Jadi nggak cocok. Bulan kedua gagal, nggak keluar sama sekali. Akhirnya ada satu momen aku riding sendirian dari pagi sampai malam, kerjaan, meeting, aku bawa tas, riding. Hari kedua riding, lama-lama gue pikir kayak gue lebih suka riding daripada Nongkrong-nongkrong itu. touring deh, gue bilang gitu. Karena aku tuh sempat ada fase terlalu melekat sama anak-anak. Jadi aku ke psikolog, terus mamaku kan meninggal. Jadi aku tuh sangat kehilangan, deket banget sama mamaku. Jadi pas dia meninggal, aku tuh grieving, kehilangan, tapi aku nggak sadar. Aku tidak sadar bahwa aku tuh kehilangan. Jadi mamaku meninggal tuh seminggu sebelum anak kedua aku lahir. Jadi benar-benar deep di aku impact-nya. Dari situ aku terlalu melekat sama anak-anak sampai akhirnya aku sadar aku tuh tidak punya waktu buat diri sendiri. Aku tuh nggak pernah ninggalin anakku lebih dari seminggu tuh, tidak pernah sama sekali selama 7 tahun ini. Baru kemarin tuh touring itu pertama kali aku ninggalin, dan selama aku kalau pergi jauh pun aku tuh bisa sehari telepon 3 kali. Aku kantorku tuh deket banget sama rumah, 5 menit. Sehari tuh aku bisa video callan aku 3 kali. Kakak lagi ngapain? Aduh aku kangen banget deh. Bu, maaf Bu, baru pergi 2 jam yang lalu nih Bu, gak usah lebay. Mbak gue sekarang gitu kayak, terus anak gue tuh udah bisa kayak, Lala lebay, kata dia diajarin gitu. Ngajar banget. Umur berapa sih anak lu? 4 sama 5. Jadi aku anak pertama. Deketan banget deket ya? banget. Emang doa ya, pengen punya anak kembar, gak dikasih kembar, dapetnya deketan banget. Tapi motor yang paling berkesan buat lu tuh motor apa sih sebenarnya? BMW. Aku suka banget BMW motornya. yang mana? Aku punya K100 yang valve-nya 4. Tahu nggak? Enggak. Nih gue Browsing. tunjukin nih. Aku tuh suka. Valve-nya 4, berarti kayak Espas deh. Espas dulu valve 4. Enggak dong. Ya, zaman dulu iklannya Espas begitu. Betul sih. Buka deh, BMW R75. BMW R75. BMW Itu aku suka R75. banget. Cuman mahal banget. Nih. Waduh, ini kayak motor perang. Kayak motor Iya, perang. tapi kan kalau udah di custom nanti nggak bisa. Iya, enggak maksudnya kayak gitu. Aku tuh suka. Yang kamu banget suka yang mana motor jadinya? tua. Gua yang aku punya K100. sama Cuman ini. belum direstorasi. Enggak, itu aku pengen banget punya R75, R100, motor-motor tua gitu. Cuman harganya kan masih mahal sekali. Oh iya. Itu surat semua nggak? Susah nyari yang surat. Oh Yang iya? ini Kalau yang si K100 R. aku punya surat. Oh. Minggir tangan lu. Kenapa sih? Iya. Iya, oke, sorry. Di sini banget soalnya gitu kan. Tapi kalau lo dengan modifan itu apa namanya? Suka juga kah atau Suka. lebih suka yang ori aja? Yang Kalau OG aja? Ori suka, tapi mungkin tetap harus ada adjustment. Ya untuk Maksudnya, body kan? Buat kita sendiri gitu. Tapi kalau Nico tuh futuristic banget, Hmm. aku tuh lebih suka yang lebih klasik look. Jadi kita nggak pernah rebutan deh. Kalau motor aku suka bobber look, dia lebih suka yang kayak scramble look, yang benar-benar Ya. sporty lah Ya, gitu. ya, yang ya, ya. jadi nggak. Tapi anak-anak tuh udah mulai ada ketertarikan sama motor juga nggak? Aku ngajarin mereka motor dari umur 3 tahun. Aku bikinin mereka motor. Nyetir? Bikinin motor? Iya, elektrik tapi. Enggak, yang- keluarga yang yang lain pendek-pendek biasanya gitu bikinin kan? kue deh. Kenapa ada emak-emak bikinin motor? Bikin kue ade. Lo ben- Bikin ini nih, rajut anak ade. kita main Barbie kan mendingan main motor kan. Ya nggak tahu kalau dia sukanya Barbie. Lo karena gue cowok Oh dua-duanya. iya nggak tahu gua. Makanya itu. Oh ya oke. Dengerin dulu kalau Ya, orang main motor ya? Kaki yang Oh iya sopan. sorry. Orang kok nggak ada main akhlaknya motor. banget. Bikinin motor tuh kayak ini, yang mini trail itu, Iya, gitu. yang kecil itu. Oh. Tadinya kan pengen pakai mesin potong rumput, cuman aku pikir elektrik aja kali ya, kan sekarang udah Bener. banyak elektrik juga, cuma memang masih terlalu berat. Aku udah bilang juga sama Niko, kayaknya terlalu heavy deh buat dia, karena berat motornya dinaikin aku aja
bisa gitu. Jadi aku pikir masih terlalu berat. Tapi akhirnya dia suka, cuman anakku yang pertama suka mobil daripada motor dan jago banget main go-kart. Go-kart. Oh iya. Mundur Yang pertama aku tuh berarti kayak 5 tahun? 5 tahun. Tapi dari kecil, dari umur 3 tahun udah sukanya mobil. Terus yang kedua suka motor. Jadi kita nggak memaksain kan, cuman kita mengenalkan otomotif memang dari kecil. Iya. Motornya itu looks-nya gimana? Looks klasik, Nggak, sporty atau apa? Kayak trail look. Kayak trail. Oke, kayak yang trail. kecil. Kecil gitu. Kalau anak dia dari kecil udah kelihatan bakatnya sepeda yang ada beban di belakangnya. Sekarang lagi Oh, keliling bukannya somai. Iya, ini, keliling ngitung- jualan somai anak ini sekarang. Anak gua di depan. Yang genjot siapa? Yang genjot dia, kan gerobaknya di depan, jualan kopi. Oh, iya. Gimana sih lu? Gue dengar berbakat ngitung kurma ya. Kenapa harus bakat ngitung kurma doang? Kan tinggal ngitung. Nggak Anak perlu, lu juga bisa nggak perlu ngitung. bakat itu. Bisa gitu, ya kan? Tapi lu sendiri kenapa nggak milih mobil sih? Karena dari kecil motor itu? Suka, tapi aku lebih suka motor, lebih terbuka, lebih kena angin kali. Tapi lu dengan mobil masa nggak ada kesukaan atau tipe-tipe Suka. favorit? Kayak gimana mobil-mobil favorit lu? Gue suka mobil-mobil Tetap besar harus yang begitu ya? dan tua. Kayak kemarin. Jeep dan tua. Gue benci banget ya sama pertanyaan-pertanyaan yang terus dihakimi. Polusi. Nanyanya sembarangan dia benci. Gue belum hakimin, gue belum. Kasar banget. Iya biarin, udah kadung nih kita bertiga. Biarin nih, gue belum dapat giliran dari tadi. Gue baru sekali nih ngomong joroknya. Tapi kenapa lu akhirnya nggak jadi pembalap aja sih? Iya lo ngedrift bisa lo. Buat apa? Nggak Nggak tahu, tahu. serah lu. Gua kan nanya. Orang hidup-hidup Gua lu. nanya, lu cuma tinggal jawab, kenapa lu tanya balik? Iya, syuting, otomotif itu hobi aja buat aku. Berarti dari dulu pun nggak ada cita-cita ke arah sana maksudnya ya? Pembalap. Dari kecil? Enggak. Hanya suka dengan otomotifnya doang? Aku suka cari uang dari kecil. Ah, gue juga suka, Nah, cuman iya. gue nggak buka bengkel. Cari uang maksudnya, Iya. cari uang di dompet mak gue, bapak gue. Itu maling namanya, itu tidak boleh. Ya memang aku nggak ada keinginan kayak jadi pembalap atau apapun nggak. Tapi semenjak punya anak itu nyalinya turun, itu benar. Dulu kita kalau ngebut 130, masih oke. Wah, sekarang 120 aja udah. Mulai jiper ya? Ingetnya anak. Kayak udah, Anak. aduh kalau ada apa-apa di jalan gitu. Ingat ada keluarga menanti di rumah. Betul. Tapi pas lagi hamil lu pernah touring? Kenapa? Ngapa? Hah? Brengsek? Kenapa emang? Ah, copot kan tuh? Iya. Tolongin dah. Maaf ya, gimmicknya kekencengan. Bukan, maksud aku gini, orang tuh meng-highlight itu banget ya. Oh lagi hamil naik motor, lagi hamil. Orang di luar sana juga ibu-ibu hamil banyak yang naik motor. Kenapa Iya. kalau kita tuh kayak menjadi sebuah masalah? Kan enggak. Enggak. Masalah kita cuma Sebenarnya bukan masalah ke situnya, maksudnya. Nah, ini jawabannya. Iya. kan Enggak. berbeda dari ibu-ibu yang lainnya. Enggak juga. Siapa yang bilang berbeda? Siapa? Tadi Saya bilang, Banyak ibu-ibu hamil, bawa Iya. sayuran, bawa apa kerja. paham. ibu gua habis ngelahirin gua wall climbing dia. H+2 dia wall climbing. Itu aku. Seminggu setelah lahiran, aku syuting salah satu brand, ditungguin sampai lahiran. Sebulan. Yang di sirkuit itu sebulan setelah lahiran. Nah, iya? itu. Iya. Ditungguin, padahal aku bilang, aku lagi hamil. Enggak, Bil, kita mau lulu. Oh, berarti itu udah kerjaan ya berarti ya? Iya, kapan lo lahiran? Bulan ini. Ya udahlah, itu kan sebulan setelah lahiran, enak banget nih ngomong. Ya udah, akhirnya. Enggak, soalnya kita mikirnya recovery. Mungkin orang-orang mikirnya gitu, recovery nggak mau Tapi nyantai-nyantai aku dulu memang kah touring atau juga apa sih. gitu. Abis lahiran tuh sebulan setelah lahiran aku touring dari Jakarta ke Jogja bareng sama teman-teman. Aku bikinin touring mereka. Ya nggak apa-apa, apa Oh. bedanya gitu maksudnya. Tetap Alhamdulillah nggak lahirannya berubah normal. aja gitu loh. Nggak ada yang berubah. Aku memang suka motoran aja dan buat aku motoran tuh bukan sesuatu yang jadi icon keren, cool lagi karena sudah jadi basic harian aku udah kemana-mana. Sekarang motor lu ada berapa totalnya? Nah setelah aku sadar aku semiskin itu ya, aku gak punya motor banyak. Ya Yang berapa? banyak- motor di Smoke itu motor orang rata-rata. Ah. Dan motor Nico. Ya oke. Aku cuman punya itu BMW, itu belum aku restorasi. Aku punya TVS XL 100 kalau pernah lihat, itu kayak motor buat bawa galon. Tapi aku sudah custom, jadi aku udah bikin kayak daily buat lebih ke lifestyle, purposes-nya juga. Gak ada lagi motor. Ada yang lu bongkar sendiri nggak motor itu? Yang si TVS Lo oprek itu? sendiri, lo modif Tuh, sendiri. itu aku yang TVS itu aku sendiri. Sendiri? Maksudnya aku bongkar-bongkar, terus aku Iya, desain. Aku kan suka gambar. Hah? Aku desain gambar, aku kasih ke anak-anak, gue mau bikin kayak gini gitu. Kok tangan lu kukunya nggak hitam-hitam sih? Hitam tahu, sumpah deh jorok banget nih Mana kuku. coba lihat. Tuh.
Enggak, itu masih bersih. Masa segini bersih? Ini nggak ngebengkel aja jelek banget Loh, kukunya. dia kan daki. Gue nggak nunjuk ke situ. Kalau Ke dia situ. kan Tangan lu. daki, kalau dia banyak daki, beda. Ini Jorok gara-gara naik motor nggak pakai sarung tangan. Gue mah nggak ngerti motor. nggak perlu ngerti. Iya nggak Motor, maksudnya. mobil juga nggak ngerti. Kagak, gue lebih suka bayar orang bengkel aja. Terus ngapain jadi host di sini kalau nggak ngerti? Disuruh sama Om Mobil di sini. Kita lagi mencari waktu itu lowongannya, kita mencari yang nggak ngerti otomotif gitu. Hostnya dicari yang Iya. nggak ngerti otomotif. Oh Iya. gitu. Ya, benar tapi poinnya jadi banyak bertanya Iya. daripada menjelaskan. Soalnya kalau sama-sama ngerti otomotif kan nanti oh ini begini gitu kan. Enggak lagi kalau ngerti otomotif mendingan Om Mobil sendiri yang host. Ngapain deh sewa kita berdua. Gitu. Oke, tapi lu mendeklarasikan diri sebagai anti prediksi. Siapa mereka ya? Wah keren. Inilah. Dia emang gampang awal lupaan mula, dia. Awal mula keributan. Yang ada di grup bukan yang ada di grup itu Niko bukan gue soalnya. Di grup mana? Anti prediksi. Anti prediksi. Itu nggak Oh, sengaja ridingnya terus dibikinin grup. Kita bikin gue juga cerita terus dia ya. Niko tuh karena nggak ngerti jokes orang Indonesia. Jadi kalau mereka bikin jokes apa di grup dia nanya. Ini apa sih? maksudnya? Ini artinya apa? Terus dia baru ketawa. Kok bisa? Ampun Regen kasihan Kok bisa malah dia sih yang di Iya, situ? gue juga bingung. Kok bisa mereka dia ya? Dia masuk grup itu. Bener-bener bapak-bapak jokes dia kan kadang nggak ngerti. Iya, iya. Itu dia kadang ketawa sendiri sampai keluar air mata dia gini. Kenapa? Enggak, aku nggak ngerti mereka. Diko lucu banget. Itu jokesnya. Harusnya diikut ya sekarang ya. Nggak ngerti. Mereka ngomong apa kata Bil, dia gitu. trek-trekan motor, lu tuh katanya pernah pakai motor ninja Iya, di Cilacap. Zaman SMA. Iya. Ini trek-trekan yang kayak trek-trekan kita nonton di Iya, ini. iya. Liar, trek liar. Patroli Indosiar gitu. Iya. Iya kayak trek begitu kan? Iya. Betul itu. Ujak. Iya, betul. Gitu. Drag race. Lawan lo cowok apa cewek? Apa? Lawan lu cowok apa cewek? Cowok. Iya. Temen gue kan cowok semua. Bapak lu gak tahu itu? Nah itu tahu terus motornya dibakar. Dibakar. Allah, beneran? Beneran nggak boleh. Ninja pakai. RR apa Ninja? Dulu masih pakai RX King. Bukan Oh, Ninja. Bukan ninja, RX King. Yang kecelakaan. Enggak, yang lu trek-trekan itu. Ninja. Ninja. 250. Oh, ninja 250. Yang motornya dibakar sama bapak lu yang mana? RX King. Lantaran Jatuh. Kecelakaan terus. lu jatuh. Bukan kecelakaan terus sih. Jatuhnya tuh seringnya aku yang ditabrak orang, bukan aku yang nabrak orang. Iya, tapi kondisinya waktu itu selalu dipakai sama lu. Ya, akhirnya puncaknya itu gara-gara drag gitu jatuh. Terus aku tuh nggak pas jatuh tuh kayak nggak ada lecet gitu. Cuman helm tuh memang udah kondisi kan kayak truk kebuka gitu. Untung muka nggak hancur kan. Cuman pas buka jaket berdarah kan semua. Terus laporan dia ke papaku. Pak Toto kata dia. Patoto. Iya. Terus itu anakmu kecelakaan kata dia gitu. Yang mana? Yang cewek. Aduh kata dia. Setiap ada polisi berantem apa tuh, yang mana? Yang cewek. Aduh kata dia. Kakakku tuh kan kalem gitu. Iya, Maksudnya iya, orangnya diem tapi sekali berantem mengerikan gitu. Aku tuh sering banget panggil sekolah apa segala macam. Terakhir itu terus akhirnya diganti Mio. Ya Allah, dari Itu RX dibakar King gara-gara jadi dia marah berarti. Iya karena udah lo gitu. Lo kalau belum bisa cari uang lo jangan bandel kata dia gitu. Ngabisin duit orang tua aja bahasanya kan zaman dulu gitu. Jadi pas aku pertama kali aku kerja punya uang yang aku beli Ninja 250. Aku beli sendiri. Terus gue foto gue gini. Aku beli beneran gini. Nyebelin banget nih. Gini. Punya Papa anak- lihat nih Pak, apa punya nih? anak bener. Enggak, gue kebayang sama anak gue gitu. Kalau anak gue gituin gue kan gue gondok banget ya. Terus tapi dia nggak bisa komentar ya, punya uang sendiri ya. Silakan deh lo gitu. Iya benar. Tapi aku dulu kuliah, Hah? itu terkenal Mio Pink. Di UI itu pada gini, si kupu-kupu mana gitu. Kuliah pulang aku tuh nggak hobi nongkrong. Iya. Si kupu-kupu mana gitu. Tuh di parkiran sama Mio Pinknya dia. Jadi terkenal banget Mioku tuh aku airbrush, pink lembayung gitu. Setiap masuk sekolah tuh ketahuan, tapi lama-lama gue pikir nyesal gue nih gitu. Kenapa setiap bolos ketahuan? Iya. Jadi malah Motornya kedetek, kecil ya. Bu. Jadi Motornya kayak kiri. ketahuan gitu. Terus kan dulu zaman itu motor parkiran itu kan terpisah sama sekolah. Jadi kita kan kerjanya nyogokin Tukang parkir. parkir. security yang jagain parkir kan gitu. Terus rokok gitu. Rokok akhirnya sama bokap gue terakhir gue ribut di sekolah tuh sampai panggil polisi diusir. Itu warung rokok katanya warung rokok ini lo nggak boleh nih berjual kan papa dulu aktif di pemerintahan kan nggak boleh nih di sini depan sekolah anak-anak gitu.
lo ngasih pendidikan yang nggak baik buat Iya. anak sekolahan ya. Karena kan pada merokok. Bas-bus di situ. Padahal karena gue cerita gini, jarang dia gue sogok rokok, gue cabut. Gue sogok rokok, gue cabut. Kata nyokap gini, biarin aja kali anak muda kata dia. Papa mamaku tuh anak mamaku tuh gaul banget. Iya. Jadi sangat kasih kita kebebasan, tapi justru aku jadi nggak pernah aneh-aneh. Iya. Karena tetap ada batasnya dari bapak lu. Kurang Bapakku lebihnya. galak, mamaku galak, Iya. disiplin dua-duanya. Cuman kalau pergaulan tuh mereka tidak pernah membatasi, nggak pernah kayak mengontrol banget. Tapi aku jam 10 harus pulang ke rumah. Oke. Jadi hobinya mereka tahu hobiku di motor, mereka nggak ngelarang. Tapi setiap jam 6 gue dijemput di bengkel. Oke. Tapi beberapa akhir-akhir ini tuh gue ngelihat lu tuh jarang sekali tampil di layar kaca lo, mau itu YouTube kayak atau apa. Udah nggak syutingan lagi? Lebih banyak di ngurusin si bengkel berarti? Enggak juga masih, tapi cuman shootnya itu karena aku tuh terlalu melekat sama anak-anak. Aku tuh Oh lebih ke situ, bukan karena bisnis. bisnis tuh sudah berjalan beriringan dari dulu syuting aku sudah punya production house. Oke. Aku memang passionnya di bisnis. Tapi saat punya anak itu aku udah bilang waktu itu boleh nggak aku nggak pakai mbak. Jadi aku tuh ngurus anakku yang pertama sendiri. Tiba-tiba 6 bulan 7 bulan tuh hamil lagi, mamaku tuh maksa pakai mbak deh, lo kerja lo ini lo itu, nggak pakai mbak. Biar kepegang. Biar anak tuh kepegang karena dari merah tuh masih merah aku bawa ke gedung belum jadi, bangun smoke itu kan. Jadi mamaku tuh kan lebih perempuan banget, lebih cewek banget gitu. Jadi dari situ barulah aku anak kedua tuh punya mbak. Pakai mbak. Gitu. Nah, aku tuh ternyata sangat melekat dengan anakku. Jadi aku tidak mau meninggalkan mereka. Kalau syutingan yang terlalu lama, Nggak mau. nggak mau. Sekarang lo lebih melekat sama mbak lo. Enggak juga dong. enggak. Ngapain saya melekat gini? Justru sekarang itu yang lebih banyak dipanggil syuting mbaknya. Bukan. Biar dia Sekarang jagain itu, anaknya. Ini acara apa sih di sini? Bintang tamu dikatain gila. Enggak, coba gue lihat muka mbak lu deh, gue pengen tahu dulu. Siapa tuh cakep banget. Bukannya mirip dia nih. Oh kayak di film-film ya, mbaknya Iya. ada patung gitu Iya. ya. Mbaknya cakep banget. Oke, kita punya segmen baru di mana nanti akan ada 3 pilihan. Iya. Nah, bintang tamu tuh harus memilih nih dari yang paling prioritas, yang biasa aja sampai yang ya sudahlah lupain aja. Sama kayak yang gue maksud kan? Sama kayak yang gue maksud kan? Bener nggak? Keren lo. Bener Ilmu presenter lu masih ada. Betul. Eh, Nah, jadi gini. Lu ngapain lu begitu lu? Hah? Oke. Kita main kuda-kudaan. Nggak gini, mending kita ngobrol di bawah deh, biar nggak emosian. Sini. Sini, Mal. Terlalu tahlil mbak. Kalau bawa begini. Ini di sini yang lebih proper. Lagi marah-marah terus. Kamu dengar ya? Ya. Kata-katanya kita akan bacakan ya. Oke. Yang pertama, motor 2 tak, motor 4 tak, atau motor listrik? Atau motor tak, motor tak, motor listrik. Yang Nggak mana? usah didengerin yang itu. Tak. Motor 4 tak. Diambil lagi. Motor 4 tak 1. 1 motor 4 tak. 2. Tak. Itu sama Bahlul, yang mana? Motor 2 tak Enggak, berarti yang dua kedua. tak, dua tak. Yang pertama 2 tak. Kedua 4 tak. 4 tak. Ketiga listrik. Lu gak punya motor listrik di rumah? Punya. Punya? Motor Eh, anakku listrik. Kan Motor siapa? dibikinin tadi, Motor anak aku. Enggak, lu gak pakai motor listrik. Enggak. Nggak mau pakai? Sepeda Bukan listrik nggak kali ya? mau. Belum Biasanya kan buat pembeli pertama, suara. oh Gua lu masih. harus punya suara. Gue suka mendengar suara. Motor galon punya nggak lo? Punya. Yang bisa mundur? Enggak. Enggak punya. Itu yang VR. Iya. Motor listrik yang gede juga pada bisa mundur, Pak. Emang iya? Iya Iya, sekarang. karena bebannya gede banget itu. Ada berat, reverse. motor Enggak, listrik lebih enggak, berat. semuanya. Ada reverse Ada controlnya reverse-nya, ada. iya. Ada sekarang. Oh, tapi nggak kenceng kan? Enggak, karena membuat cuma mundurin. Oke, yang kedua, naik transportasi umum, naik ojol, atau nyetir mobil sendiri? Kan tadi aku yang ketiga belum pilih. Udah. Motor listrik. Motor listrik Oh, iya, yang betul. ketiga Bahlul, tadi. kan tinggal sisa itu. Masa itu nomor 1 lagi? Enggak, berarti fokus bagus. Iya, Naik makasih. transportasi umum, naik ojol, atau nyetir mobil sendiri, dari yang paling prioritas yang mana? Atau mau gua acak gak? Nyetir ojol, Nyetir naik ojol? sendiri, Nyetir atau ojol tuh gimana naik sih? mobil? Hah? Ya kan gua acak-acak, Enggak, Nggak nyetir usah ya? ojol tuh gimana? Ya kan lu ojol, lu setirin. Nih tangan abangnya nih, lu gini-gini di belakang. Nyetir ojol, bang gini bang. Romantis ya. Ini ojol gue gini. Iya, bang gini bang. Aduh, Wah, naik jackpot banget ojol. itu. Yang Bang mana? ojolnya. Naik ojol, nyetir mobil, Atau naik transum, atau naik transportasi Iya. umum. transportasi bubur sumsum, transum. Naik ojek, Naik ojol, Pertama, pertama, kedua, kedua, nyetir mobil, itu mobil Ketiga. sendiri, ketiga. transportasi umum. Betul lu jarang naik transum? Jarang. kenapa lu lebih suka naik ojol? Iya. Sesimpel, nggak macet, simpel, duduk doang. Transum yang suka lo naikin apaan? Pesawat.
Enggak, jangan yang ke situ, yang darat, yang mana darat, nih, darat. Yang darat. Tank, MRT, tank, MRT. tank. Gak pernah. Mobil gegana. Lu Ambulan, gitu ambulan, gini, mobil gini. ambulan. Ditabungnya gini. Mobil ambulan. Tabung, ditaruh. Ada tabungnya mobil gegana. Mobil ambulan. Terus bikin video biar viral. Nggak usah. Ah, itu yang kemarin. Jangan, Itu jangan. yang kemarin. Nggak usah. Oke. Pas ini tayang udah nggak viral lagi juga tuh. Yang ketiga, kondisi pandemi, kondisi 2025 atau kondisi merintis bisnis. Berat nih ya. Ini kan cuma ngurutin doang, nggak dapet apa-apa juga. Tapi kan jawabannya harus bener-bener Iya dong. prioritas kan. Iya. Pandemi. Kondisi pandemi pertama, prioritas banget. Kedua, Merintis bisnis. merintis bisnis. Terakhir 2025. Kenapa 2025 terakhir? Tahun paling berat ini. Yang bener lu. Karena? So many things happen di satu waktu. Bisnis juga very struggling. Kan saat ini kan aku handle 3 perusahaan. Banyak yang kita hidupin lah di situ gitu. Yeah. Jadi memang aku tipikal yang kalau berbisnis itu aku prioritaskan tidak ada yang lay off. Satupun gitu. Kalau aku bisa kasih lapangan kerja buat mereka, ayolah gitu. Boleh tahu apa aja? Ini berarti satu bengkel. Smoke ini kan punya 3 divisi. Oke. Custom, Hah? lifestyle, ada apparel dan lain-lain segala macam. Terus ada kafenya juga. Oh, ini tiga-tiganya tuh dari Smoke sebenarnya ya. Tiga- Under tiga- Smoke tiga ya. ini dari Smoke. Ada PH Production House, tapi aku udah nggak terlalu aktif karena aku Ya. lebih fokus ngerjain yang kebutuhan lebih ke komersial. Hmm. Dan aku lebih banyak pegang internasional klien. Dan tiga-tiganya lagi struggling tahun ini. Yang ini satu perusahaan. Oke. Yang ini Kuprum, Heeh. yang satu lagi adalah distributor motor. Jadi ini 3 perusahaan yang berbeda dengan kapasitas karyawan yang cukup besar. Kalau ada yang saya jadinya baku nih. Kalau ada yang aku prioritaskan, berarti ada satu pasti yang akan kurang fokus. Iya. Kan itu wajar lah ya, laki-laki Ya, itu betul. tidak semultitasking perempuan. Niko tuh kalau udah fokus satu, yang lainnya ini biasanya handovernya ke aku. Iya. Tapi kalau aku alhamdulillahnya punya multitasking, handle semuanya. Tapi di tahun 2025 ini lagi ekspansinya gila-gilaan. Tapi berkah juga, maksudnya banyak berkah lah dari bisnis ini. Tapi banyak yang akhirnya ada beberapa yang harus lay off. Nah itu yang lagi kenapa itu menjadi prioritas terakhir aku karena was very struggling. Kalau pandemi kan karena aku punya anak di situ kan, jadi berkah banget buat aku. Oh iya sih betul. Berkah banget. Tapi kehilangan mama juga itu ilmu paling besar dan mendalam. Mama tuh orang paling pertama yang tidak pernah support aku touring. Tidak pernah support touring. Nangis. Kerjanya Tiap kamu touring. Nangis sampai ingusan gitu ya. Kamu jangan lupa pakai sunblock ya, ntar kamu tuh hitam. Terus sampai gini. Nah beneran syarat dia touring aku harus pakai sunblock. Dia tuh nggak Iya. suka anaknya kelihatan. Ini Hitam. kan aku udah Kusem, temen ya. iya, Udah iya, teman iya, banget iya. kan semenjak motoran terus gitu. Jadi dia tuh nggak suka anaknya tuh hitam, ibu banget, cewek banget lah. Iya, pokoknya perempuan harus beginilah. Dan bahaya gitu kan. Kenapa sih lo nggak make upan aja gitu kalau telepon gitu. Tahun 2000 terus merintis karir buat aku masih merintis sampai sekarang. Merintis karir tuh buat aku justru bisnis, bukan entertainment. Jadi entertainment tuh hobi. Oh, oke. Jadi kalau dikategorikan karir di sini karirku ya di bisnis memang. Kalau merintis bisnis itu fase yang seru-serunya buat lu mungkin ya, salah satunya ya. Karena kalau baru merintis biasanya Aku lagi suka. banyak ide apa gitu. Suka kebanyakan Iya justru. kan? Justru sekarang kan masih merintis ya, semuanya masih merintis tapi memang sudah mulai bisa ditinggalkan. Ya, gitu. beberapa udah autopilot. Yes. Oke, sekarang kita sudahi sesi sedih-sedihan ini ya. Gak ada Itu yang bukan sedih, ini nggak ada sedih. Orang lagi ngomongin kerjaan. Ini kayak misalnya jadi nice infogan aja buat Nabilahers di luar sana. Nabila Lovers. Nabila Lovers. Nabila Lovers. Nggak ada. Nabila aku nggak ada Licious. gitu. Ada yang bikin Nabila Lovers atau apa gitu. Terus ada fans-fans aku yang memang followers udah lama. Wih gila, otong koil mbak otong koil ya? Terus. Banget gitu ya. Hah? Dari aku baru pertama kali syuting sampai sekarang dia bikin, itu masih komunikasi sampai sekarang. Oh, Di gitu. Bali dia tinggal di Bali. Oh di Bali. Oke. Salam ya buat Nabila Lovers. Sekarang kita juga punya info otomotif ya. P Info Otomotif. Ping Info gitu.
Oh, Ceritanya nanti begitu. Nanti pop up gitu ya. Ting, Iya, gitu ya. kenapa P? Supaya lu pada ngeh kalau kita mau ngasih informasi otomotif. Yang pertama adalah data di Indonesia bulan Mei tahun 2025. Sekitar 70% korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh anak muda. Menjadikannya isu keselamatan yang krusial bagi generasi muda. Dong tere dong teng dong deng deng dong deng dong deng. Darah muda, darahnya para remaja. Biasa itu, lagi bergejolak. Iya, memang. Ini orang ini barusan cerita lagi bandel-bandelnya dia itu ya SMA. Masa-masa mudanya. Iya, betul. Tapi lu akan ngasih anak lu nggak nanti pada saat Naik motor? dia SMP Cewek cowok atau sih SMA? anaknya. Cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya dia. Cool. Sama kayak lu anak gua umurnya. Oh iya. Iya, tapi yang satu 3. Loh, 5 dan 3. jangan-jangan anaknya anak gue. Enggak, beda. Dan dua-duanya beda. Enteng banget. Yang satu anaknya Cina, yang satu Arab. Masa? Iya, karena Istri bini lu bini dua. gue Cina. Gila tuh lo. Itu dari keluarnya. Kenapa sih? Sama gue enggak kok sama. Waktu melahir. Satu lubang satu ulekan nggak? Ya, satu ulekan. Iya kan? Satu Kok ulekan bisa kan? berbeda gitu mukanya? Ya yang satu kan bini gue cokin. Heeh. Yang satu ngikut gue, yang satu Oh, ngikut iya? dia. Iya, kalau jalan juga disangka Beda sepupu. agama nikahnya. Enggak, itu cokin Islam. Cina Jawa. Dia Iya. tuh Cina Jawa bininya. Ya mending kita bahas hidup lo deh, kayaknya lebih seru deh. Enggak, seruan hidup lo. Keluarga gue ngadain touring. Seruan hidup lo. Yang kedua, wanita lebih cenderung menggunakan strategi berbasis penanda lokasi atau landmark dengan mengingat titik-titik referensi visual seperti Belok kiri setelah toko merah ya, gitu. atau di sebelah pohon besar ya. Dan wanita lebih banyak menggunakan lobus frontal, Sini. bagian otak yang juga terlibat dalam memori dan pemecahan masalah. Betul atau tidak? Patokannya tuh landmark gitu loh, Enggak. bukan barat, timur, tenggara. Oh itu benar kalau itu. Tapi Iya. aku juga kemarin touring pakai maps. Iya. Nggak tahu jalan. Enggak, bukan. Maksud gua lu menandakan sesuatu itu berdasarkan bangunannya atau ada Nih. titik-titik tertentu gitu. Simulasinya nih dia mau ke rumah lo. Lo jelasin tuh patokannya ke dia by phone. Oh. Biasanya kalau perempuan, kalau menurut data ini, menurut P Info Otomotif, pokoknya abis Alfa belok kiri, nanti ada tukang gado-gado yang warna gerobaknya hijau, ntar lo belok kanan gitu. Tapi itu kayaknya nggak cuman perempuan nggak sih? Kalau laki nggak Enggak, gitu. kalau laki mah Mana enggak. ada orang gini, lo nanti ke utara 36 Iya, gitu. Gua gitu, derajat, gua gitu. lo belok Gitu gua. ke arah barat, nggak mungkin lo juga nggak mungkin. Enggak begitu, berdua kita begitu driver ngobrolnya. semuanya. Iya. Hil, lo besok pokoknya abis purnama 4 derajat naik ke atas, Iya. itu lo belok kiri, itu di arah tenggara bujur timur. Nggak, Nah ini- itu rumah gua. Ini Gitu. statementnya Gua tidak masuk gitu. akal, karena Ih. itu pasti berlaku pada laki-laki Nggak dan ada. perempuan. Enggak, laki Dia sekarang ngasih begitu. tahu titik lokasi rumahnya, Hil 11 derajat lintang selatan. Iya, gitu. Gua apa langsung? Sampai dia masuk ke Laut Jawa kemarin. Orang goblok sih. Ngapain pakai begitu? Sekarang Dia patokan belum- ke rumah lu. Dari mana? Belokan mana? Gue pasti menyebutkan jalan, cari Terus? jalan kesehatan raya. Gak usah disebutin, Nggak usah. gak usah. Bahlul, ngapain? Ngapain? Kita gue blip ya ini. Terus gue paling gampang adalah lo cari aja kantornya Taulan di TV. Oh dekat situ gitu. Sampingnya. Itu kan landmark. bangunan. Tapi alamat, based on alamat. Eish. Tidak gue bilang, Udah. itu rumahnya warna Nggak bilang, coklat nggak enggak? Enggak. Udah. Deket apa? Mulut. Iya mulut sendiri. Masuk ke mulut dulu. Tapi bener, landmark Nasi benar. Padang, Iya. deket nasi Padang? Iya. Enggak, Alfa Indo, aku nggak Alfa pernah Indo. ngomong gitu. Alfa Kalau aku Indo. sih tidak pernah ngomong gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ke sekolah anak-anak, aku sebutin alamatnya apa. Iya. Tapi aku nggak kayak, Patokannya apa? nanti tuh ada lampu merah. Kan lampu merah banyak. Iya betul. Aku nggak pernah gitu kalau aku ya. Tapi Iya, iya. mungkin menurut aku itu berlaku pada banyak orang. Karena Oke. landmark itu kan lebih memudahkan orang Oke, untuk... udah nggak usah dibantah lagi. Enggak, gue setuju kok. Kita cuma nyari diskusi aja tadi. Kita juga gitu kok. P info yang ketiga, SIM berlaku 5 tahun untuk menjaga kompetensi. Masa berlaku SIM di Indonesia adalah 5 tahun dan wajib diperpanjang. Tujuannya? adalah untuk memastikan pengendara tetap kompeten, sehat secara fisik dan mental, serta Mental. sehat secara fisik. Mental mah celaka dia berarti. Mental serta layak mengemudi di jalan raya secara berkala. Setuju atau Ah. mendingan SIM dibikin seumur hidup? Pemasukan tambahan. Cukup berani dia ternyata. Enggak, gue juga setuju. Emang itu terlalu banyak bisnis dalam waktu itu kan ada wacana anggota DPR itu yang bilang. Iya, yang seumur hidup. Seumur kan, hidup aja. SIM. Karena ada yang namanya muscle memory, Pak. Tenang aja. Iya. Nggak bisa aja kita
Gue 20 tahun nggak naik sepeda nih. Naik sepeda lagi. Iya, Bisa. jatuh kan? Bisa. Tapi jatuh juga kan? Nggak jatuh. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari belajar. Nggak jatuh, kenapa maksa gue jatuh? Nggak jatuh gue bilang. Copot lagi gitu. Orang kok kekeh banget. Karena nggak dibikin 5 tahun pun banyak yang nggak bisa naik motor juga punya SIM. That's right, man. Beda. Girl. Oh, that's right, Girl. bro. Yes. Kalau di luar negeri Iya. lebih masuk akal. Ada P1 apa bertahap. Apaan tuh P1? Jadi kalau yang baru banget belajar, dia nanti logo di mobilnya tuh warnanya beda. Ntar dia Oh. udah mulai lama, terus dia baru bisa naik sampai dengan dia dapat SIM yang sesungguhnya. Ah. Jadi harus ada pengawalan dan lain-lain. Tapi di luar negeri kan nggak pakai perpanjang. Tuh benar. Iya. Tapi di luar negeri pun, kenapa gini? Banyak orang dengan mudah bisa riding di Bali bule-bule. Karena nggak ada batasannya. Ya, Nggak perlu punya SIM, nggak perlu ini. Kalau di luar nggak bisa kita asal riding. Tambahan, sejak 1 Desember 2025, Polri menambah 99 Satpas baru, jadi total menjadi 153 Satpas yang tersebar di 27 provinsi dengan tingkat permohonan pelayanan perpanjang SIM yang tinggi. Penjelasan lebih lanjut ada di website motomobinews.id gitu. Keluar Sini lagi. ya. Nih, di sini nih. Ah, lu terserah mau pakai jari yang mana nih? Nih, tinggal klik di sini aja nih. Asik. Sini. Oke. Hah? Udah. Udah. As public figure, barang branded udah tadi udah dijawab sama dia. Udah. Jarang mandi. Enggak, udah wangi dia. Buat Dia tadi apa sih orang tuh mandi sering-sering buat apa? mandi nggak mandi, yang penting wangi. Anak UI gitu biasanya. Kalau yang cewek, teman-teman gue UI? begitu. Iya. Oh ya? Iya. Teman-teman kampus gua nyebutin UI. semuanya pokoknya cetrang kalau nyampe. Dia tadi nyebutin Mana UI juga? Dia. Oh iya. Kok nggak kelihatan pinter ya? Nabila Putri, terima kasih.